Berarti kan Kak Fani Kodo bisa disebut konsultan insurance nih. Emang orangnya suka ngomong cerewet dan bisa negosiasi atau gimana nih Kak? Akhirnya memutuskan untuk terjun ke bidang itu gitu loh. Jadi gini Mbak, dulu itu kan aku itu sering banget salah beli produk asuransi, sering banget salah. Aku tuh sering banget ganti-ganti produk, terus aku ngerasa kayak, oh produk ini kok baru tahu ternyata kurangnya ini ya, ini. Terus aku ngerasa jengkel gitu, kenapa sih kok aku orang yang maksudnya berpendidikan ada gitu kan, juga aku milenial masih bisa salah produk nih. Bagaimana orang yang di luar sana gitu yang buta akan insurance protection ini gitu. Akhirnya aku mutusin untuk kayaknya aku harus kerja di perusahaan ini. Aku pengen tahu detail-detailnya sampai kenapa sih orang gitu bisa ngerasa salah pilih produk dan lain-lain. Akhirnya aku masuk lebih dalam dan aku nge-build my financial planner dan familyku masuk ke company ini juga. Mereka punya polis-polis asuransi. Jadi kalau misalnya mau ada case claim, misalnya COVID, mau claim meninggal, mau claim apa, aku tuh tahu gitu loh Mbak caranya kayak how to handle it gitu loh. Jadi nggak kayak ngerasa ketipu, nggak ngerasa salah beli produk kayak gitu sih. Wah, berarti emang dari pengalaman pribadi dan akhirnya pengen Mm-mm. orang lain nggak tertipu juga, akhirnya masuk ke bidang itu gitu Mm-mm. ya. Bener, karena banyak banget Mbak orang itu yang agent itu yang ngejual produk yang agentnya mau, tapi sebenarnya nasabahnya nggak butuh, ngerti nggak? Gue maunya dia beli yang mahal biar gue dapat cuan gede gitu. Padahal sebenarnya nasabahnya butuhnya bukan yang itu, nasabahnya butuhnya yang ini. So that's why aku kalau misalnya menawarkan sesuatu, aku yang orang butuh gitu, bukan yang agent-agent ini yang biar dapat bonus Cuan gede gitu atau ya. apa. Bener gitu Berarti Mbak. ke prospek orang sesuai kebutuhannya gitu ya, pengen ambil Yes, asuransi yang bagaimana sesuai kebutuhan yes, dia. Oh, oke. yes. Karena kan asuransi itu banyak Mbak, nggak hanya kayak kesehatan, ada pendidikan, ada warisan, ada dana pensiun, kayak gitu-gitu sih. Tapi selama bekerja di konsultan insurance ini yang paling produk yang paling ini kesehatan atau gimana nih? Apa gara-gara Uh, pandemi ini? yang top 3 ya Mbak, aku bisa bilang top 3 itu yang pertama kesehatan. Jadi mereka itu menurut mereka tuh sudah sekarang tuh banyak banget milenial yang cerdas secara financial. Orang itu sekarang itu nggak hanya fokus sama nabung aja Mbak. Mereka juga fokus sama proteksi. Karena bisa dibayangin kalau misalnya mereka fokusnya nabung, nggak punya asuransi atau proteksi kesehatan, ketika mereka sakit, mau nggak mau, mereka akan ngebuka tabungan yang udah mereka tabung selama ini untuk bayar biaya rumah sakit kan. Maka dari itu mereka harus punya insurance protection dari segi kesehatan. Itu yang paling best seller, apalagi sekarang pandemi Mbak. Kalau kena COVID, suamiku tuh udah 2 kali Mbak kena COVID. Aku sekali kena COVID, mamaku sekali kena COVID. It spend a lot of money Mbak. Mahal banget obat-obat COVID. Dan itu kalau nggak ada asuransi itu kayak kantong kita kayak jebol gitu nggak sih Mbak? Bayar sebrel-brel gitu. Padahal kita kerja mati-matian kan untuk memenuhi itu. Terus yang kedua, life insurance Mbak. Life insurance tuh kayak contohnya kayak artis yang barusan meninggal sepasang suami istri, terus mereka meninggalkan warisan untuk anaknya kayak gitu. Jadi biasanya yang diproteksi pencari nafkah utama, terus kemudian yang terakhir asuransi pendidikan Mbak, sama kayak nabung investasi gitu juga kita ada gitu. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.